Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Hari ini kita akan membahas tentang optimasi pada kasus perpindahan panas. Di sini contohnya yang akan kita bahas adalah tentang optimasi tebal isolasi. Misalnya kita punya sebuah dinding, ya dinding. Di sini bersuhu T1. Kemudian di sini udara 30 derajat Celcius. Seandainya begini. Ini dinding. Yang kita tahu bahwa dengan bertambahnya dinding ini, kita beri tambahan dinding dengan sebuah isolasi, maka penambahan isolasi itu akan menurunkan transfer panas. Jadi di sini ada heat flux ke sana, ya kan. Jadi dengan bertambahnya isolasi ini, maka heat flux-nya ini akan menurun. Atau heat transfer rate-nya ini ya, kecepatan transfer panasnya ini akan menurun karena dia melewati hambatan baru, yaitu isolator ini. Dengan bertambahnya isolasi, ya ini kita sebut ini isolasi. Ketika kita tambahkan isolasi, berarti hambatan panasnya akan meningkat. Hambatan panas akan meningkat. Bagaimana formulasi hambatan panas itu? Dapat kita tuliskan hambatan panas itu seperti pada persamaan ini ya. Kalau pada konduksi, maka atau hambatan panas atau thermal resistance. Resistennya seperti apa? Thermal resistance pada konduksi itu berarti sama dengan, seharusnya hambatan itu pengaruhnya adalah berbanding terbalik dengan flux, ya kan? Makin besar hambatan, maka transfer panasnya makin rendah. Resisten, dia disebut resisten, artinya kalau resisten ini kita singkat R, ya kan? Ketika R itu naik, ya, kalau hambatan naik, berarti Q harusnya turun. Karena itulah dia disebut hambatan. Berarti harusnya formulasinya adalah delta T dibagi R. Begini kan. Formulasinya harusnya seperti itu. Berarti kalau ini kita bandingkan dengan persamaan konduksi ini, berarti R-nya adalah sama dengan 1/Ka. Jadi di sini bisa dikatakan R-nya adalah sama dengan 1/Ka. Nah, itu sama dengan delta T per 1/K kali A. Nah, inilah yang kita sebut sebagai hambatan panas atau thermal resistance. Bagaimana dengan konveksi? Konveksi berarti juga sama ya. Ini K konduksi. Kalau K konveksi atau Q konveksi itu berarti sama dengan delta T per R juga. Nah, R-nya adalah sama dengan
delta T dibagi 1/H kali A. Jadi hambatan panas konveksi 1/H kali A. Kalau diformulasikan dalam bentuk hambatan panas, ya kan? Delta T per R. Pada bidang datar seperti ini, ya kan, penambahan isolator ini pada lapis kedua, penambahan isolator tidak mengubah luas permukaan fluksnya. Ini luas permukaan fluksnya. Jadi kalau kita lihat secara dua dimensi, maka sebenarnya ini gambarnya adalah seperti ini. Kita lihat secara dua dimensi, gambarnya adalah seperti ini. Nah, ini dinding panas. Lalu kita tambahkan isolator juga dinding panas dengan luasan yang sama. Ini adalah luasannya A1. Ketika ditambahkan isolator ini, maka luasannya juga tetap, yaitu sebesar di sini A, ya kan? A2 sama dengan juga A1 untuk dinding panas, dinding flat, ya, dinding datar. Sekarang kalau pada silinder bagaimana? Kalau kita punya bentuk silinder seperti ini, ya, punya bentuk silinder begini, ya kan? Dinding silinder ini kita bayangkan ini adalah dinding dari elemennya, dari dinding silinder, ya. Ini dindingnya. Nah, kalau kemudian kita tambah dia isolasi di luarnya setebal ini mengelilingi silinder itu, dengan isolasi sebanyak ini, kurang bagus ya. Kita tambah isolasi banyak ini, maka dia luas permukaannya menjadi berubah, ya kan? Kalau tadi luasnya adalah di dalam ini, yaitu A1, setelah kita beri isolasi, maka luas di sini A2 tidak sama dengan A1. Jadi A1 dengan A2 ini tidak sama. Kenapa tidak sama? Karena untuk A1 ini R1, sedangkan A2-nya adalah ini R2. Kita tahu bahwa A1 luas itu adalah sama dengan keliling silinder itu, keliling lingkaran dengan jari-jari R dikalikan L, ya kan? Atau tingginya kita sebut L misalnya, ya kan? L adalah tinggi dari silinder itu. Berarti A1 adalah sama dengan 2 pi R1 kali L. Ini A1. Lalu yang A2 sama dengan 2 pi R2 kali L. R1 dengan R2 tidak sama, karena R2 adalah lebih besar dari R1. Ya, di luar dinding R1. Berarti kalau kita lihat dari sistem resisten ini, resistennya kan, penambahan isolator ini menyebabkan A-nya meningkat.
Kalau A-nya meningkat, berarti kita katakan resistennya menurun. Resistennya menurun berarti fluxnya malah meningkat. Padahal kita inginkan ditambah isolator, resistennya meningkat sehingga fluxnya menurun. Maka key loss-nya jadi minimal. Jadi yang terbuang jadi sedikit kalau Q-nya ini menurun. Pada kasus isolasi berarti transfer panasnya adalah konduksi pada dinding ini ditambah konduksi pada isolator, lalu konveksi pada udara. Di sini ada udara. Di dalam sini katakanlah ada fluida panas, ada T1 di dalamnya sini. Suhu dinding dianggap sama dengan T1 misalnya. Sedangkan untuk memperoleh kilos yang kecil berarti suhu di permukaan isolator ini harus dibuat mendekati suhu udara yang 30 derajat Celcius. Maka suhu di permukaan ini mestinya dibuat sekitar 35 derajat Celcius agar Q konveksinya menjadi menurun. Jadi di sini Q konveksinya tidak berubah. Yang berubah adalah Q konduksinya yang kita buat agar dia semakin sedikit yang terbuang. Artinya ada kontradiksi di sini bahwa ketika R2 bukan dari R ya, isolator, ketika tebal isolator ini meningkat, maka R2 juga meningkat. Berarti A2 juga meningkat. Ketika A2 meningkat, berarti resisten menurun. Berarti Q meningkat. Pada sistem isolator tadi, misalnya kita lihat pada penampangnya ya. Ini tambahan isolatornya. Maka kita punya ini sebagai R1. Lalu yang sampai ke sana ini sebagai R2. Nah, maka di sini kita punya kita sebutlah suhu di sini sebagai T1. Kemudian di tengah-tengah sini sebagai T. Bukan di tengah ya, di sini aja ya, kita buat di sini sebagai T2. Lalu di luaran sini ada T udara. T2, T udara. Flux panasnya, total flux panas, berarti di sini kalau kita ini hitung Q total itu sama dengan di bagian ini ada Q konduksi. Bagian ini ada Q konduksi ya. Lalu di bagian ini ada konveksi. Nah, ini ada Q konduksi dan ada Q konveksi. Nah, perlu diingat bahwa di sini kita punya tangkinya adalah silinder.
dengan tingginya yaitu L, ya kan? Silinder dengan tinggi L. Berarti penambahan lapisan merah ini, isolator ini menyebabkan R-nya berubah. Ini R1, ini R2. Berarti luasan A1 yang di sini ini tidak sama dengan luasan A2. Berarti konduksinya persamaannya adalah dapat dituliskan persamaannya Q sama dengan K kalikan A kalikan dt dx, ya kan? dt dx. Untuk sistem silinder, konduksi pada sistem silinder, konduksi ya, ini persamaan umumnya dalam bentuk diferensial. Untuk sistem silinder berarti konduksi pada sistem pada silinder ini ya, pada dinding silinder atau tangki, berarti dapat kita tuliskan Q sama dengan K kali A-nya adalah luas tangki, yaitu 2pi R kalikan L, lalu dikalikan dengan dt per dr, diferensial terhadap jari-jari ini, ya kan, jari-jari R1 dan R2. T-nya bergerak dari T1 ke T2. Nah, ini dapat kita reorganisasi, kita pisahkan antara T dengan R, berarti kita dapatkan Q per 2pi K kali L kali R, ya kan? Di sini dr, di sini sama dengan dt. Nah, ini dia bergerak atau kita integralkan masing-masing. Ini dari R1 ke R2, di mana untuk yang simetris berarti dari T1 ke T2. Maka dapat kita peroleh integralnya, berarti menjadi, kita anggap Q, 2pi, K dan L ini konstan, ya kan? Misalnya ini kita anggap konstan. Kalau ini kita anggap konstan, ini kita anggap konstan, ya kan? Berarti kita dapatkan integralnya menjadi Q per 2pi KL, ya kan? Integral dari R1 ke R2 dari 1/R dr sama dengan integral dari T1 ke T2 dt. Jadi sama dengan Q per 2pi KL kali integral dari 1/R adalah ln R dari R1 ke R2. Di sini menjadi T dari T1 ke T2. Atau dapat kita tuliskan menjadi Q per 2pi KL ln R2 per R1 sama dengan T2 min T1. Ini. Maka kita peroleh persamaannya, di mana flux panas itu berarti pada
pada silinder. Sini kita lihat flux panasnya berarti menjadi Q sama dengan dua pi K kali L kali T2 min T1 dibagi ln R2 per R1. Atau bisa kita buat lagi, kita susun lagi menjadi Q sama dengan T2 min T1 dibagi 1/2 pi K kali L kali ln R2 per R1. Ini sisi konduksi. Ini untuk persamaan konduksi ya. Ini yang konduksi. Bagaimana dengan persamaan konveksi? Q konveksi sama dengan H kali A kali, kalau kita lihat di sini berarti T-nya adalah dari T2 ini. Di sinilah sisi konveksi. Sisi konveksi berarti adalah dari T2 ke T udara. Di sini kita bisa lihat, kalau dilihat dari peta T-nya ya, berarti ini T1, ini adalah T2, ini adalah T udara. Jadi konveksi adalah dari T2 ke T udara. Maka di sini kita lihat konveksi berarti dari T2 ke T udara. Berapa A-nya? A-nya adalah sama dengan H kali 2 pi R2. Ya kan? Kalikan T2 min T udara. Ini adalah Q konveksi. Ini Q konveksinya. Jadi ini bagian konveksi. Konveksi. Berarti Q total, heat transfer totalnya, berarti kita akan menghitung nantinya adalah berapa heat transfer totalnya. Q totalnya sama dengan Q konduksi ditambah dengan Q konveksi. Q konduksi kita punya yaitu dari T 2 min T1 per 1/2 pi K kali L kali ln R2 per R1 ditambah Q konveksinya atau Q konveksinya adalah T2 min T udara per 1/2 pi R2 kali H. Ini ya.
Oke, di sini kita ingin membuat, ini kan ada persamaan T2 min T1 plus T2 min TU. Adalah kita ingin melihat transfer panasnya itu adalah dengan konsep tadi ya, pada gambar ini. Jika pada gambar ini kita lihat transfer panasnya dari Q dari sebelah kiri menuju ke kanan, ya kan? Ini. Kemudian kita ingin, berarti delta T-nya secara total itu, delta T-nya adalah T1 dengan TU. Berarti di sini kita punya Q total itu sama dengan delta T total, yaitu dari T satu ke T udara dibagi dengan R total atau resisten total, hambatan total, dengan T1 min T2 per 2 pi KL ln R1 per R2 ditambah dengan sisi konveksinya, yaitu T2 min T udara per 1/2 pi R2 kali H. Yang kita lihat di sini R totalnya berarti sama dengan gabungan dari R konduksi ini ditambah dengan R konveksi. Jadi ini bisa kita katakan sama dengan T1 min T2 per 2 pi KL ln R1 per R2. Ini seper ya mestinya ya. R1 per R2 ditambah dengan T2 min TU per 1/2 pi R2 kali H. Di sini kita punya, ini adalah resisten R1, ini adalah resisten pada R2. Ini baru kita melihat fluksnya dalam arah yang sama, yaitu arahnya dari T1. Di sini kalau kita lihat formulasinya berarti dari T1 ke T2, lalu dari T2 ke TU. Berarti arahnya sudah sama sesuai dengan model yang kita ajukan ini, yaitu fluksnya dari T1 ke T2, lalu T2 ke TU. Berarti ini formulasinya. Nah, di sini kita lihat berapa R totalnya, berarti kita dari R total itu berarti sama dengan, kita bisa katakan R total itu berarti sama dengan R1 plus R2. Berarti di sini dapat kita tuliskan R itu besarnya adalah R totalnya itu sama dengan 1/2 pi KL ln R1 per R2 ditambah 1/2 pi R2 kali H. Ini adalah persamaan R totalnya. Kalau kita ingin optimum,
kita akan lakukan optimasi pada R. Maka kita lihat di R ini variabelnya apa. Dari sistem ini penambahan dari isolator ini berarti merubah besarnya R2. Sedangkan nilai R1-nya tetap. Berarti di sini R1 konstan. Yang berubah adalah R2. Karena R2 ini besarnya tergantung tebal isolasi yang diberikan. Tebal isolasinya ini. Berarti variabelnya hanya R2, ya kan? TU tetap, ya, T1 dianggap tetap, kemudian H dan K juga tetap. Berarti dari persamaan ini, dari persamaan R total ini, kita lihat variabelnya satu-satunya adalah hanya R2 ini. Ini variabelnya. Inilah variabelnya. Ini yang merupakan variabel. Sedangkan besaran yang lain dianggap konstan. Berarti di sini bisa dikatakan persamaan R ini adalah merupakan fungsi dari R2. R adalah fungsi dari R2. Kalau kita akan lakukan optimasi R, berarti sama aja kita mencari diferensial R terhadap R2. Akan optimum ketika sama dengan 0. Ini pedoman utama kita, ya kan? Optimasi ketika gradiennya sama dengan 0. Entah itu maksimum atau minimum. Tahu kita maksimum atau minimum, caranya untuk tahu maksimum minimum itu dengan diferensial 2 kali terhadap R. Kalau dia lebih dari 0 berarti minimum. Kalau kurang dari 0 sebaliknya berarti maksimum. Kalau D2R terhadap R2 kuadrat kurang dari 0 berarti maksimum. Kalau turunan pertamanya sama dengan 0, di sini turunan pertama yang sama dengan 0 itu kita sebut optimum. Di sini kita sebut optimum. Optimum itu gradiennya 0, entah di puncak atau di bawah. Untuk tahu dia minimum atau maksimum, yaitu kita turunkan yang turunan kedua. Kalau turunan keduanya lebih besar dari 0, berarti maksimum turunan keduanya. Jadi maksimum dan minimum itu tergantung turunan keduanya. Tapi optimum adalah turunan pertamanya. Optimum itu masih punya kemungkinan nilainya bisa minimum, bisa juga maksimum. Berarti di sini kesimpulannya, kalau kita akan optimasi pada kasus ini, optimasi heat flux ini, akhirnya kita hanya melakukan optimasi pada R-nya. Berarti kan di sini kita sederhanakan masalah kita bahwa optimasi Q yang kita lakukan, Q total, akhirnya kita optimasi dari R total, yaitu sama dengan DDR sama dengan 0 dengan diferensial terhadap R2. Ingat, karena inilah satu-satu variabelnya, ya kan? Variabelnya dalam kasus ini mungkin nanti bisa berbeda kasusnya. Sedangkan yang lainnya kita anggap konstan. Apa saja yang konstan itu? Yaitu K,
kemudian R1, kemudian H, ya kan, kita anggap konstan. Berarti kita masuk ke persamaan R optimum ini. Persamaan diferensial dari R tot. Kita punya persamaan R-nya adalah sama dengan 1/2 pi KL kali ln R 1/R2 ditambah 1/2 pi R2 kali H. Kali ini kita diferensialkan terhadap R2. Berarti di sini kita bisa tuliskan ke bentuk yang lebih mudah didiferensialkannya, yaitu 1/2 pi KL kali ln R1 min ln R2 plus 1/2 pi H kali 1/R2. Ini ya kan. Kita pisahkan variabel dengan konstantanya. Ini konstanta, ini juga konstanta. Ini konstantanya, ini konstantanya. Berarti kalau kita diferensialkan terhadap R2, berarti kita diferensialkan persamaan ini dan ini variabel ini. Karena R1 konstan, berarti nyaris kita hanya mendiferensialkan R2. Berarti kita dapatkan dr2 itu sama dengan yang lainnya berarti 0 ya kan. Ini dr2 dari 1/2 pi KL ln R1 min dr2 dari 1/2 pi KL ln R2 plus ddr dari dr2 ya, dari 1/2 pi H kali 1/R2. Nah, ini kita dapatkan diferensialnya. Karena R1 konstan, berarti ini menjadi diferensialnya menjadi sama dengan 0. Berarti diferensialnya kita peroleh dr2 ya, dr2 itu sama dengan ini saja. Jadi 1/2 pi KL diferensial dari ln. Diferensial dari ln adalah sama dengan 1/R ya, yaitu 1/R2 ditambah 1/2 pi H diferensial dari 1/R2 sama dengan 1/R2 kuadrat kali min 1. Min 1. Oke, di sini kita lihat persamaannya kurang ini ya, salah ini ya, kurang L ya. Harusnya ini ada L. Harusnya
harusnya ini ada L. Ini berarti kurang L. Kurang L. Ini harusnya ada L. 2pi. Ini harusnya ada L ya kan? Karena ruas selimut silinder. Oke. Nah, dari persamaan ini nanti kita sederhanakan berapa jadinya kalau ini kita buat sama dengan 0 di sana. Nah, ini kan sama dengan 0. Berarti kan ini hilang ya. 2pi-nya sama, L-nya juga sama, gitu kan. Berarti yang tersisa tinggal K. Yang tersisa tinggal K ini. Kemudian H 1/R2 dan 1/R2 kuadrat. Atau bisa kita tuliskan luas kanan dan luas kiri ya. Berarti di sini 1/K kali 1/R2 sama dengan 1/H kali 1/R2 kuadrat, ya kan? R2 kuadrat. Ini berarti R-nya ini kan bisa dicoret ya, sederhanakan ya. Nah, berarti kita dapatkan R2-nya sama dengan K/H. Nah, inilah R2-nya. Dapat kita simpulkan R-nya itu adalah sebesar K/H. Oke, di sini kita lihat ya, kita punya R2. Kita punya R2 yaitu besarnya sama dengan K/H. Ini yang saat optimum, ya kan? Optimum R itu di situ. Dimana ini kita peroleh dari mana? R2 ini sekian ini. Kita peroleh dari saat DR2-nya sama dengan 0. Ini nanti ln-nya 0, ya. Jadi hasilnya ini minus ya. Berarti di sini kita masukkan ke persamaan ini ya. DR2 atau ini ya, R2 sama dengan KH ini kita masukkan ke persamaan di atasnya ini, R ini. Sehingga kita peroleh persamaan itu menjadi, berarti R-nya adalah sama dengan 1/2pi KL kali ln R1 per di sini adalah K/H plus 1/2pi L ini dikalikan dengan K/H kalikan H. R2-nya adalah K/H. Jadi kita lihat di sini hanya hilang. Maka kita peroleh berarti R kita adalah sama dengan 1/2pi KL ln HR1 per K ditambah 1/2pi L kali K. Nah, inilah jawabannya kita. Ini yang kita dapatkan samaan R optimumnya. Kalau R1 diketahui, H diketahui, dan K diketahui, maka bisa dihitung. Ya.
Baik, demikian untuk bagaimana kita menghitung tebal optimum ya, tebal optimum, yaitu pada R2 sama dengan K per H ini tebal optimumnya. Optimum tatkala besarnya R2 sama dengan nilai K dan H. Dalam perancangan kita kan biasanya punya nilai K. Bahan isolatornya apa? K-nya tinggal masukkan, ya kan? Kemudian H sudah ini juga diketahui, data H-nya diketahui, maka kita bisa menghitung R2. Berapa R2 optimumnya? R2 adalah besarnya K per H. Berarti berapa isolatornya? Tebal isolatornya. Tebal isolator yang kita tahu. Kalau kita lanjut berarti tebal isolator itu sama dengan menghitung R2. R2 itu sama dengan R1 plus tebal isolator. Nah, ini tinggal kita hitung. Heat loss-nya nanti adalah sebesar ini, kita tahu R totalnya, berarti kan ini bisa kita gunakan untuk menghitung heat loss total, ya kan, yang hilang di hambatan itu.